Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul HAM dan Demokrasi dalam Islam. Untuk anggota kelompoknya dapat dilihat di slide ini ya. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh pemateri 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jadi kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu lahirnya Undang-Undang Pengaturan Perkawinan, yang ketiga yaitu lahirnya peradilan agama, dan yang terakhir yaitu pengelolaan zakat. Yang pertama yaitu lahirnya Undang Dasar 1945. Jadi dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, panitia kecil dalam BPPKI yang terdiri dari 9 orang yang kesemuanya adalah seorang Islam kecuali satu yang beragama Kristen, akhirnya berhasil membentuk sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang isinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rumusan tersebut akhirnya disetujui sebagai muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dengan penggantian butir rumusan pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Tahun 1958, Kongres Perempuan Indonesia mengadakan forum yang membahas tentang keburukan dalam perkawinan di kalangan umat Islam, lalu mendesak DPR agar cepat membentuk RUU tentang perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Tahun 1972, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia memperjuangkan RUU Perkawinan. Himpunan Mahasiswa Islam juga ikut andil dalam perjuangan RUU Perkawinan umat Islam yang telah didiskusikan dalam diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1972. Tanggal 31 Juli 1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang perkawinan yang baru kepada DPR. RUU ini mempunyai 3 tujuan, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, melindungi hak-hak kaum, serta menciptakan UU yang sesuai dengan tuntunan zaman. Tanggal 27 September 1973, pemerintah mengajak DPR memecahkan kebuntuan terkait RUU Perkawinan. Hasil akhir Undang-Undang Perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 bab yang dibagi dalam 67 pasal. Berubah dari rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR, yaitu terdiri dari 73 pasal. Selanjutnya, lahirnya peradilan agama. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Peradilan agama di Indonesia berkembang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat, dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan peradilan lainnya. Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disenggani, yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama, khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan, mulai diambil dari alumni IAIN dan perguruan tinggi agama. Itu untuk lahirnya peradilan agama.